Rekan Raum, masih ada Sri yang menemani ruang dengar Anda pastinya di sore hari ini. Tentunya di 25 November 2021 dan bertepatan sekarang sudah menunjukkan formasi pukul 17:11 ya. Dan di 25 Sri ucapin selamat Hari Guru untuk seluruh guru-guru yang ada di Kota Padang Sidimpuan ataupun untuk guru-guru yang ada di seluruh dunia. Baik, kalau gitu seperti biasa setiap sore tentunya di edisi Kamis ya. Kamis sore kita ada acara 1 jam bersama Semansa. Dan sudah tidak asing lagi apa itu Semansa? SMA Negeri 1 Kota Padang Sidimpuan ya. Jadi kita singkat jadi Semansa, oke? Nah, di studio FM sudah hadir narasumber kita, ada Irfan, siswa SMA Negeri 1 yang akan membahas tema yaitu mengapa harus berkompetisi. Oke, kalau gitu langsung saja kita sapa. Halo, selamat sore. Halo, sore Kak. Iya, dengan siapa nih? Perkenalkan, saya Irfan Syah Siregar dari SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan. Oke, ada Irfan Syah. Irfan Syah, kelas berapa sekarang? Sekarang duduk di kelas 12, Kak. Duduk di kelas 12. Dan gimana kabarnya hari ini? Baik, Kak. Baik, oke. Seperti yang Anda lihat di live Instagram kita, Anda boleh bergabung untuk seluruh pendengar Setero FM, bergabung melalui live Instagram ataupun live Facebook kita. Kalau live Instagram itu di @rawfm Padang Sidimpuan dan kalau live Facebook di @raw Padang Sidimpuan. Dan langsung saja nih kita tanya-tanya seputar tema kita pada sore hari ini. Kenapa sih Irfansa memilih tema ini? Atau sebelum menjawab ke sana boleh mungkin perkenalan lebih jelas atau mungkin mau salam-salam dulu? Oke, sebelum menjawab itu izinkan saya untuk memberikan kata-kata yaitu selamat Hari Guru kepada seluruh guru yang ada di Indonesia, terutama seluruh guru yang berada di Kota Padang Sidimpuan, terutama untuk guru-guru di SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan, yaitu Ibu Dr. Anda Nursyawiah Hutauruk MPD. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru, keluarga saya, teman-teman saya, dan Ikatan Keluarga Besar SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan karena telah memberikan support kepada saya hingga saat ini. Oke, baik. Itu salam-salam ya. Mungkin sama teman-temannya say hey dulu dong ke live Instagram. Halo. Iya, itu ya. Sekarang Irfan lagi ada di Studio FM untuk membahas tema seputar mengapa harus berkompetisi. Nah, tadi seperti di awal. Oke, ini juga udah ada yang salam-salam. Ada Risdon.s. Kak Sri, selamat Hari Guru, Guru PKL. Oke, thank you. Baik, iya terima kasih untuk Risdon sudah join di live Instagram kita ya. Dan seperti yang tadi ya, Irfan, kenapa memilih tema mengapa harus berkompetisi? Oke, saya sendiri memilih tema ini karena memang sejak duduk di bangku SMP, memang saya sendiri sudah sangat suka berkompetisi seperti itu. Jadi menang dan kalah sudah sering saya rasakan, sehingga itulah mengapa saya mengambil tema ini. Oke, berarti artinya biasa lah gitu ya. Oke, kayak yang zaman-zaman sekarang itu biasa lah gitu ya. Baik, berarti ya mungkin semua orang memang sudah pernah ya berkompetisi, baik itu merasakan kalah dan menang ya, mungkin sudah pernah dari masing-masing individu. Nah, sebenarnya nih, apa sih pengertian dari kompetisi ini? Oke. Secara singkat, sebenarnya arti kompetisi ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, itu artinya adalah sebuah persaingan gitu. Jadi kita dapat mengambil definisi bahwa kompetisi adalah di mana ada dua orang atau lebih yang saling bersaing untuk memperebutkan satu tujuan, yaitu untuk memperoleh kemenangan. Terus Kak, kompetisi ini terjadi kalau yang diinginkan mereka itu terbatas. Misal ya, kita lihat banyak sekali kompetisi itu diikuti oleh orang yang banyak, ya kan Kak? Terus yang pemenangnya itu pun kan
terkadang cuma 1, 2, dan 3. Yang selebihnya itu kan belum menang saat itu. Jadi itulah arti kompetisi di mana yang diperebutkan itu terbatas. Seperti itu. Oke, baik. Rekan Rau, mungkin untuk Anda yang sudah punya pertanyaan, nah boleh dikirimkan pertanyaan Anda melalui via chat WhatsApp kita di 082299996105 atau mungkin di komen aja di kolom komentar live Instagram ataupun live Facebook kita. Dan sudah tahu ya apa itu pengertian dari kompetisi, sudah disampaikan oleh Irfan sendiri. Baik, lanjut Irfan, kenapa sih harus berkompetisi? Oke. Hal pertama kenapa kita berkompetisi. Tadi secara definisi itu katanya untuk meraih kemenangan, gitu kan. Ternyata definisi itu sebenarnya salah besar. Sebenarnya tujuan kita untuk mengikuti kompetisi itu yang paling utamanya adalah untuk mendapatkan pengalaman. Karena pengalaman ini tidak semua orang pasti dapat, ya kan Kak? Jadi pengalaman berharga ini harus kita gunakan sebaik mungkin gitu. Kemudian mengapa kita harus berkompetisi yang kedua itu adalah untuk memperluas relasi. Ketika kita mengikuti sebuah kompetisi, tentu banyak orang-orang di sana yang sebelumnya kita nggak kenal gitu kan. Nah, ketika kita sudah berkompetisi, jadi kita kenal satu sama lain dengan orang tersebut, sehingga kita dapat saling sharing dengan orang tersebut mengenai lomba-lomba berikutnya. Sehingga kita dapat banyak lomba. Kemudian ketika kita sudah banyak mengikuti lomba, tentu terus relasi tersebut akan terbangun. Sehingga banyak relasi yang kita dapatkan. Kemudian yang ketiga yaitu memperkuat mental. Ketika kita mengikuti sebuah kompetisi pasti deg-degannya. Kayak ini dari mana gitu kan. Jadi yang paling utamanya itu ya memang kita jangan kalah mental dari orang lain gitu. Jadi dengan kita sering berkompetisi, mental kita akan terbangun sehingga kita berikutnya tidak lagi gugup ya dalam mengikuti kompetisi. Kemudian yang keempat yaitu untuk menguji diri sendiri. Artinya ketika kita mengikuti sebuah kompetisi, kita tahu jadi kita sejauh mana sekarang seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Sebenarnya banyak sekali ilmu pengetahuan yang kita dapatkan ketika kita mengikuti sebuah kompetisi. Misal kompetisi itu adalah kompetisi sains yang sering terdengar. Ketika kompetisi sains kita melihat sebuah soal gitu. Soal ini sebelumnya kita nggak pernah lihat nih. Kita nggak pernah lihat ini. Kemudian saat itu udah kita lihat, kita pelajari sehingga ketika kita sudah melihat dan sudah kita pelajari, kompetisi berikutnya ketika ada soal seperti itu, tentu kita akan menjadi lebih mudah untuk menjawabnya seperti itu. Sehingga kita, tapi dengan menjawab itu kan butuh belajar ya Kak. Betul. Ya, jadi ketika kita mengikuti sebuah kompetisi itu memang merupakan salah satu proses pembelajaran. Iya, benar banget ya. Nah, jadi untuk Anda, mulai dari sekarang jangan takut untuk berkompetisi. Keluarkan segala yang ada di dirimu yang terbaik, maka hasilnya pun pasti yakinlah semua akan baik. Baik, kalau gitu tadi sempat disinggung berkompetisi itu bisa menambah relasi ya. Menambah relasi tadi. Nah, gimana sih kalau misalnya menurut Irfan ya, seseorang misalnya teman kamu punya teman namanya si A. Nah, si A ini ternyata mendapatkan juara pertama di satu kompetisi yang kalian ikuti. Ada nggak sih rasa cemburu atau rasa iri? Kalau untuk rasa cemburu itu pasti ada ya. Karena setiap manusia pasti kayak nggak mau kalah dari orang lain. Benar nggak sih Kak? Jadi ketika kita melihat mereka itu menang, kenapa aku nggak bisa seperti itu? Ya kan Kak? Jadi sebenarnya ketika kita gagal itu merupakan sebuah hal yang wajar ya Kak. Karena setiap orang pasti pernah gagal. Betul. Bahkan saya sendiri beberapa kompetisi yang saya ikuti bahkan kebanyakan gagalnya. Kebanyakan gagalnya ya. Baik, jadi gimana nih cara kamu untuk
bisa menghadapi kegagalan itu? Oke. Kalau cara saya untuk menghadapi kegagalan itu, yang pertama kita jangan terlalu menyalahkan diri kita sendiri. Karena gini ya, setiap orang yang gagal itu pasti sudah berusaha. Betul. Tapi saat itu dia belum menang ya kan, Iya. Kak. Jadi jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Karena gagal itu merupakan sign atau tanda kepada kita untuk berusaha lebih keras lagi. Sehingga pada kompetisi berikutnya akan membuat kita lebih baik lagi gitu. Penemu-penemu saja seperti Thomas Alva Edison, menurut sumber yang saya baca, dia hampir gagal 9.000 kali untuk menemukan sebuah lampu pijar. Sementara bagaimana dengan kita yang terkadang hanya gagal 2 kali, 3 kali dalam kompetisi? Iya. Artinya jika kita gagal 3 kali, dia sudah gagal 9.000 kali, itu hampir 1/3000. Betul. Jadi itulah kenapa kita jangan terlalu menyalahkan diri kita sendiri gitu. Karena setiap orang pasti gagal. Iya, betul. Semua orang punya versi kegagalannya masing-masing. Nah, bercerita tentang gagal nih Irfan. Menurut kamu gagal itu hal yang wajar atau merupakan hal yang wah kayak duniaku udah runtuh nih kalau aku gagal gitu? Dari penjelasan tadi, gagal itu pasti wajar ya Kak. Karena setiap orang udah pasti gagal gitu ya kan Kak. Oke, semua kegagalan itu artinya wajar ya rekan Rau. Jadi untuk Anda yang gagal saat ini, yakinlah besok juga pasti kamu akan menemukan hasil dari kegagalan kamu saat ini. Dan kalau gitu kita break dulu sebentar Irfan. Jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM Your Lifestyle. 105 Raw FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan Raw, masih ada Sri yang menemani ruang dengar Anda pastinya di sore hari ini. Tentunya di acara 1 jam bersama Semansa, dan masih bersama Irfan, narasumber kita yaitu siswa SMA Negeri 1 Kota Padang Sidimpuan. Tadi kita sudah ulik-ulik tentang seputar tema kita ya Irfan, yaitu mengapa harus berkompetisi. Nah, masih semangat Irfan? Masih Kak. Oke, tadi juga udah ada yang bertanya juga ya Irfan dari via live Instagram. Tapi sebelum kita ke pertanyaan, kita lanjut dulu beberapa materi kita. Jadi ini kita tadi kita bahas gagal, kali ini kita akan bahas kemenangan. Waduh, siapa sih yang gak suka menang? Semua orang pasti suka menang ya. Nah, sebenarnya menang itu sebuah bonus katanya si Irfan. Jadi yang dikatakan menang itu sebuah bonus itu gimana tuh Irfan? Oke. Ketika kita punya pikiran kalau aku nanti kalah, nanti bakalan dihujat oleh orang lain gitu kan. Sebenarnya menurut penelitian, kita saja yang terlalu sensitif. Sebenarnya orang tidak peduli dengan diri kita. Waduh. Untuk itu sebaiknya kita terus memperbaiki diri kita ketika kita kalah. Kemudian sebenarnya kalau kita berpikir kalah itu seperti itu, seandainya ada yang berpikir seperti takut kalau dia kalah gitu kan. Sebenarnya dia sebenarnya yang gagal. Karena kita sudah berhasil meraih gimana ya bilangnya? Kalau kita itu sudah berhasil mengalahkan rasa takut kita untuk mengikuti kompetisi itu. Sementara dia sendiri tidak. Ya kan? Jadi untuk kita semua, jangan jadikan patokan utama kita mengikuti kompetisi itu adalah untuk menang. Karena menang itu merupakan sebuah bonus dari apa yang sudah kita lakukan. Seperti itu Kak. Oke, jadi untuk Anda semua yang mungkin saat ini mau berkompetisi atau sedang menjalani kompetisi, jangan difikirkan dulu kalahnya. Dan juga jangan difikirkan menangnya. Yang pasti jalani saja dulu, usahakan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Pasti hasilnya juga akan baik. Oke, jadi itu dia menurut persepsi dari Irfan, menang itu sebuah bonus. Udah paham ya rekan Raw? Baik, kalau gitu ini kita ke selanjutnya. Kira-kira si Irfan kan katanya sudah sering berkompetisi nih. Terus sudah menjalani beberapa kegagalan. Kayaknya udah banyak ya tadi kayak yang Irfan bilang. Nah,
kompetisi yang sudah pernah dimenangi oleh Irfan kira-kira boleh dong dijabarkan barangkali. Boleh Kak. Di samping saya sering gagal, ada beberapa yang sudah saya ikuti itu alhamdulillah mendapatkan kemenangan seperti itu. Yang sudah saya menangi itu yang pertama ada mengenai Olimpiade Kimia. Saya sudah pernah mendapatkan beberapa medali dari beberapa lembaga swasta. Kemudian untuk Olimpiade Fisika, saya pernah mendapatkan juara di salah satu universitas yang ada di Padang Sidimpuan ini. Kemudian yang terakhir, saya pernah memenangkan beberapa Olimpiade Matematika. Di akhir-akhir ini saya mendapatkan juara dari universitas yang ada di Padang Sidimpuan juga, seperti itu Kak. Oke, berarti udah banyak banget ya Irfan. Dan apa yang kamu rasakan ketika meraih kemenangan dari kompetisi yang kamu jalani? Tentunya sangat senang ya Kak. Karena siapa yang nggak senang kalau Iya, kita betul. menang ya, Kak. Jadi kayak senang, tapi dalam diri kita itu ketika kita menang jangan selalu berpuas diri gitu. Karena kalau kita berpuas diri, kegagalan ini terus mengintai kita, seperti itu Kak. Oke, baik. Berarti kalau versinya Irfan menang ya. Semua orang memang pasti senang ya ketika dikatakan menang. Tapi mungkin ada orang lain yang ketika berada di atas keluarlah rasa-rasa egonya ya. Betul. Oke deh. Nah, sementara Pransmansa sendiri, gimana dalam mendukung Irfan ketika mengikuti kompetisi? Oke. Sebelum Pransmansa, pertama sekali itu peran keluarga ya Kak. Iya. Peran keluarga kepada diri saya sendiri itu sangat besar. Karena mereka selalu mendukung apapun yang saya buat dan apapun yang saya lakukan seperti itu. Baik menang kalah, mereka selalu support diri saya. Kemudian untuk Pransmansa sendiri sangat besar. Karena dulu ketika saya duduk di kelas 10, saya melihat kalau di Semansa ini semua itu diayomi apa yang kita dalami gitu kan Kak. Jadi kayak misalnya kalau kita Olimpiade Sains di SMA Negeri 1 setiap hari Seninnya itu akan selalu diadakan latihan yang dibimbing oleh guru-guru SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan. Selain itu SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan juga pernah memberikan saya pelatihan secara cuma-cuma yang dibiayai oleh mereka. Sehingga saya pun merasa senang karena saya bisa mempelajari berbagai tipe soal Olimpiade secara cuma-cuma. Seperti itu Kak. Oke, baik. Berarti sekolah juga sangat mendukung sekali ya Irfan ya. Oke, nah kita ke pertanyaan dari pendengar. Tadi sudah ada pertanyaan dari via live Instagram ya, pas kita di segmen 1. Katanya ini dari risdon.s ya, nama Instagramnya. Dia bilang, Kak Irfan mau nanya dong gimana sih tipsnya buat bangkit lagi saat kita ikut kompetisi, tapi kita gagal kompetisi itu. Dan tips untuk bangkit lagi ala Kak Irfan gimana? Kalau untuk tips ya, sebenarnya ketika kita gagal itu jangan stuck di pemikiran kalau gagal gitu. Jangan kita tangisi kesedihan. Sedih boleh, tapi jangan terlarut dalam kesedihan, Kak. Kemudian teruslah kita berusaha dan berdoa agar di kompetisi berikutnya itu kita dapat memenangkannya. Kalau istilah kerennya di perolimpiadean, mari ambil bukumu dan ngambis bareng diriku, seperti itu Kak. Oke, baik, ada pepatahnya ya. Yeah. Oke, sudah terjawab ya Risdon. Dan ini juga ada pertanyaan dari via chat WhatsApp juga. Ini kayaknya kebalikannya ya. Untuk Kak Irfan, gimana sih tips dan trik agar kita bisa sukses dalam berkompetisi? Oke, kalau untuk saya sendiri dalam belajar misalnya untuk kompetisi olimpiade, saya itu tidak pernah memperhatikan kuantitas kita dalam belajar. Tetapi saya selalu memperhatikan kualitas saya dalam belajar. Semisal kita belajar 3 jam sehari seperti itu. Tetapi itu dilakukan rutin yang mengakibatkan
kan tidak setiap harinya kita fokus ya Iya, kan Kak? betul. Kalau saya sendiri, saya lebih mementingkan kualitas, di mana saya lagi fokus, di situ saya membahas materi-materi olimpiade. Biasanya seperti itu Kak. Oke, itu dia ya tips dan trik ala Irfan. Jadi kalau misalnya Irfan itu lagi ya kayaknya bad mood lah ya, Iya. dibilang Irfan kayaknya kesampingkan dulu deh membahas Iya. soal. Tapi kalau misalnya lagi fit atau lagi senang, Bantai. oke, bantai ya. Oke deh. Baik, kalau gitu ini lanjut next. Ada lagi pertanyaan. Apa aja sih perbedaan yang dapat dilihat dari seseorang yang sudah sering berkompetisi dengan orang yang masih jauh dari kata kompetisi itu sendiri? Oke. Kalau untuk cara melihatnya itu, yang pasti orang-orang yang sudah berkompetisi itu, semisal ada kompetisi lainnya, dia pasti sudah siap. Dia tidak akan takut dengan apapun yang terjadi seperti itu. Tapi kalau orang yang jarang atau bahkan tidak pernah sama sekali mengikuti kompetisi, ketika dia mengikuti suatu kompetisi itu pasti dia terkejut. Karena sebelumnya dia belum pernah mengikuti kompetisi yang orangnya ramai gitu kan. Seperti itu kalau dari saya sendiri. Oke, itu dia ya. Nah, ini banyak banget ya Irfan, gimana kita bantai? Ya. Oke, ini lagi ada pertanyaan. Apa aja sih dampak negatif dari sebuah kegagalan saat berkompetisi dan apa dampak positifnya? Oke, kalau berbicara tentang dampak negatif dan dampak positif, kalau dampak positifnya kalau kita gagal itu pasti kita akan introspeksi diri di mana kesalahan kita seperti itu. Tapi kalau dampak negatifnya saya rasa tidak ada. Karena ketika kita gagal, ngapain kita memikirkan apa yang dibilang oleh orang lain seperti itu. Karena biasanya orang-orang yang gagal ini takut akan apa yang dibilang oleh orang lain seperti itu Kak. Takut dengan omongan-omongan ya yang bikin sakit hati atau bikin kepikiran sampai 7 bulan gitu ya. Iya Kak, betul. Oke, nah ini pertanyaan yang terakhir nih. Apa sih tujuan dari kompetisi itu sendiri bagi individu masing-masing? Oke, tujuan kompetisi itu yang pertama mengasah skill ya Kak. Jadi kita tahu sejauh mana kemampuan kita. Kemudian dari yang sudah dibilang tadi itu menambah pengalaman, kemudian menambah relasi, setelah itu menambah ilmu pengetahuan kita yang baru, kemudian bisa menguatkan mental kita. Oke deh, ya terima kasih untuk yang bergabung ya dalam pertanyaan dan sepertinya kita break dulu sebentar ya Irfan sebelum kita ke kesimpulan. Mungkin untuk Anda yang masih punya pertanyaan, kita ambil satu lagi ya untuk di closing statement kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle. 105 Raw FM, Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang Sidimpuan. Rekan Raw, masih ada Sri yang menemani ruang dengar Anda pastinya di sore hari ini. Dan sekarang sudah menunjukkan di menit ke-51 dari formasi pukul 17, masih bareng Irfan. Tentunya di acara 1 jam bersama Semansa. Baik, tadi kita sudah bahas kegagalan, apa itu kompetisi, kemudian menang, dan gimana peran orang terdekat dari Irfan sendiri dalam mendukung Irfan menjalani kompetisi. Oke. Nah, sekarang kita cek dulu nih, ada pertanyaan lagi ya Irfan ya. Yang terakhir nih kayaknya. Tadi kamu bilang bahwa kamu itu lebih sering gagalnya saat berkompetisi. Lalu apa yang membuat kamu pribadi tetap ingin terus berkompetisi meskipun gagalnya lebih sering? Oke. Yang pertama itu yang membuat saya selalu ikut walaupun sering gagal itu, yang pertama dalam prinsip saya harus saya raih kemenangan itu, seperti itu Kak. Kemudian selain itu yang membuat saya terus mengikuti kompetisi itu karena agar membangun relasi saya antar yang lain seperti itu, sehingga saya mendapatkan banyak teman, sehingga kompetisi yang saya berikan, misalnya saya beri info kepada teman yang baru ini, teman baru ini juga memberi info kepada saya, sehingga akan terus-terus saya ikuti sehingga memperbesar peluang saya untuk meraih kemenangan. Seperti itu. Oke, baik, sudah terjawab. Dan boleh dong bagi satu cerita singkat aja ya.
satu cerita singkat tentang hal apa yang atau kapan kamu pernah berada di fase paling terburuk? Gagal. Oke. Untuk fase terburuk, saya pernah mengikuti kompetisi sains yang diselenggarakan oleh Puspresnas yang dibawahi oleh Kemendikbud. Di situ pas seleksi kotanya saya gagal. Gagal untuk melaju ke provinsi. Jadi saat itu memang sangat down karena persiapannya nggak terbilang kayak mana gitu kan Kak. Jadi istilahnya kerja lembur bagai kuda. Baik. Tapi ya begitulah, karena memang ketika kita gagal jangan membuat kita terlalu terpuruk sehingga kita harus cepat-cepat bangkit. Kemudian ketika kita bangkit, kita siap untuk mengikuti kompetisi lainnya. Baik, itu dia ya. Ternyata rekan Rau, Irfan yang sering ikut kompetisi saja pernah merasakan ada di fase terburuknya atau di fase yang paling mungkin tidak diharapkan oleh Irfan ya, pastinya. Sekarang kita sudah di closing statement nih Irfan. Boleh dong disampaikan kesimpulan untuk tema kita di sore hari ini, yaitu mengapa harus berkompetisi. Kesimpulan yang pertama itu, dalam mengikuti kompetisi menang bukanlah hal yang utama, seperti itu. Tapi proses pembelajaran yang menghasilkan pengalaman itu yang utama. Kemudian yang kedua itu, gagal adalah hal yang wajar, karena setiap orang pasti gagal. Jangan jadikan kegagalan itu sebagai tempat kita berlindung untuk tidak mengikuti kompetisi lainnya. Kemudian yang ketiga, jadikanlah kemenangan itu adalah sebuah bonus. Jangan cepat merasa puas akan pencapaian yang telah kita buat, karena suatu saat kegagalan itu akan terus mengintai kita ketika kita cepat merasa puas dan sombong. Kemudian yang terakhir, ini adalah paling utama sebenarnya. Dalam mengikuti kompetisi itu, kita harus berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena usaha tanpa doa itu merupakan sebuah hal yang sia-sia ya Kak. Itu dia ya. Baik, thank you untuk Irfan. Sama-sama. udah meluangkan waktunya dan berbagi tips atau trik untuk teman-teman dimanapun berada yang saat ini sedang mendengarkan kita, baik itu dari radio biasa ataupun dari live Instagram atau juga dari live Facebook. Thank you sekali lagi untuk Irfan dan untuk pendengar setia Raw FM yang sudah bergabung dengan kita dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah berkolaborasi dikirimkan ke kita. Terima kasih dan jangan kemana-mana, pastikan untuk stay tune terus di 105 Raw FM, Your Lifestyle.